Raffi hari Jumat atau hari Kamis. Pokoknya dibaca dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib, Mbak. Jadi hari Jumat dalam Islam itu dimulai dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Terserah mau di mana, pokoknya usahakan hatam selama hari Jumat ya. Siap Mbak Al-Fatah, Mbak Beauty, ya Mbak Dapur Maksumi. Kalau sholat subuh nggak bisa kunut gimana Mbak? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Siap-siap Mbak Yeni. Oke, jam 9 ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, sholat subuh itu tidak wajib kunut. Kunut itu hanya diwajibkan menurut Imam Syafi'i dan disunahkan hanya disunahkan menurut Imam Syafi'i dan tidak disunahkan menurut Imam Hanafi. Jadi tidak wajib ya. Siap Mbak Najwa. Kalau Jumat Isya sudah nggak bisa ya Zah. Kalau Jumat Isya sudah nggak bisa ya Zah. Maksudnya apa Mbak? Oke, saya suka lupa sholat sunat subuh kunut. Kunut tidak wajib. Kunut itu hanya sunnah menurut Imam Syafi'i dan sunnah menurut tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Jadi nggak kunut nggak apa-apa sih. Ustazah, hafalan al-muluk ngapa? Hafalan al-muluk bolehkah dalam hati? Boleh. Baca ayat Al-Quran gak masalah dalam hati. Kalau udah hafalan gak apa-apa dalam hati. Cuman kalau belajar baca Quran kuat-kuat ya. Supaya jelas mana huruf H, mana huruf Kh, mana huruf Da, dan seterusnya. Oke, Ustazah, cara mengirim doa buat almarhum Bapak. Teman-teman doa aja pakai bahasa Indonesia atau bisa kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan bapak saya, ringanlah malaikat menyiksanya, lapanglah kuburannya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya. Ustazah, apa sesudah sholat buat kedua orang tua yang meninggal? Kalau mau sholat sunat untuk untuk kedua orang tua meninggal, doanya Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Nah, kalau mau ngafal itu dia Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Tapi kalau nggak pandai bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia aja kok ya. Ustazah, ya, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu dibacanya bahasa Arab. Boleh baca dalam hati nggak? Boleh. Kalau mau baca dalam hati boleh ya. Siap Mbak Mona, nggak ada masalah. Nah, kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati, tutup bibirnya. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Kan doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab guys. Jadi teman-teman banyaklah berdoa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sholat apapun. Sholat maghrib, sholat isya, sholat sunnah. Nah, kalau bahasa Indonesia tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Jam 9 ya Mbak Dera ya. Istinja itu apa Za? Istinja itu adalah cebok ya teman-teman ya. Oke, Mbak coba pakai akun lain Mbak ya. Oke, Za bacaan Ustazah sholat subuh. Ustazah ketika menjaga suami yang sedang sakit, amalan zikir apa yang lebih baik? Ya, perbanyak sholawat dan doakan agar sholawatnya untuk suaminya. Ya Allah, saya baca sholawat, dengan sholawat ini sembuhkanlah suami saya, gitu ya. Ya Allah, saya sholawat, dengan sholawat ini sembuhkanlah suami saya, gitu ya. Atau teman-teman boleh baca Al-Fatihah. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini sembuhkan suami saya, dan seterusnya. Oke, Ustazah, iya. Ada seorang wiritan seseorang agar suka sama seseorang, boleh nggak? Sebenarnya kalau ada zikirnya dan teman-teman tahu boleh aja sih. Tapi buat apa? Agar kita disukai orang, caranya buktikan dengan perbuatan, ya kan? Kita ambil perhatian dia, ya kan? Kita ambil perhatian dia dengan cara menghargai dia. Itu mahram atau bukan ya? Siap Mbak Dorli ya. Ustazah, gimana kalau hati risau? Perbanyak istighfar Mbak. Ya, perbanyak istighfar lalu kemudian berdoa. Allahumma layyin li qalbi ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya, teman-teman ya. Teman-teman risaunya coba dicari dulu guys, sebab risaunya itu apa? Ya, baru diobati. Ya, baru diobati. Dicari risaunya. Kalau risaunya karena dosa, perbanyak istighfar.
Kalau risaunya karena dizolimin orang, belajar mengabaikan apa kata orang. Dicari tahu risaunya karena obatnya berbeda ya. Ustazah, gimana hukum kartu kredit kalau digunakan untuk kredit yang ada ribanya haram? Tapi kalau digunakan sebagai alat tukar aja, misalnya di beberapa lokasi terutama di luar negeri, banyak transaksi yang harus pakai kartu kredit. Nah, kalau mau pakai kartu kredit, tembakkan dulu uang ke kartu kreditnya baru dipakai. Atau dipakai dan dibayar sebelum jatuh tempo agar tidak kena denda. Ustazah, sholat sunat rawatib cuman baca Al-Fatihah, tidak pakai ayat pendek, boleh nggak? Seluruh jenis sholat sunnah tidak wajib pakai ayat pendek. Dan seluruh jenis sholat wajib sebenarnya tidak wajib pakai ayat pendek sih. Ustazah, Al-Kahfi Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Kalau dibaca Jumat habis Isya apa boleh? Boleh aja. Cuman kan nggak dapat fadilah amalan Jumat. Jadi pahalanya tidak berkali lipat, ya kan? Istinja apa harus pakai tangan? Kemudian kalau pakai just tower atau apa yang harus dibaca doa? Istinja tidak harus pakai tangan. Ya, pakai shower juga nggak ada masalah. Yang penting bersih. Ya. Nah, doa istinja, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya. Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji dan lepaskanlah hatiku dari perkara-perkara nifak ya, perkara-perkara munafik gitu kan. Oke, Ustazah, kapan waktu mandi taubat dan sholat taubat? Terserah aja, kapanpun boleh 24 jam. Ustazah, dibayarnya harus cash. Kalau pakai kredit harus cash karena dia cuma boleh dijadikan alat tukar. Dia nggak boleh dijadikan kredit yang ada dendanya atau yang ada bunganya. Nah, ini doa kalau teman-teman cebok ya, tim-tim cebok doa ini ya. Bom-bom kalau cebok nggak baca doa dia karena dia kucing. Kalau kita baca doa ya kan nggak sama kita sama bom-bom ya kan. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, ya kan, hassin farji ya kan, bersihkan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara nifak. Ya kan Mbak Oma? Oke. Doa istinja boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Ini datal ahlul istinja datang nih guys. Ini Mbak Virgo ahlul istinja ya. Nah teman-teman semuanya, ini boleh dipajang aja di iya Mbak Eli ya kan. Tapi nggak baca doa dia. Nah jadi dia boleh dipampang aja di kamar mandi latinnya. Nanti teman-teman baca sambil teman-teman sambil teman-teman cebok ya. Haid baca Al-Kahfi nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Yang penting teman-teman usahakan untuk tidak pakai Quran yang full Arab. Ustazah, akunnya ada 2 ya. Iya, satu lagi yang ini akun aku, ini aku ya teman-teman, boleh follow aja. Kalau ini isinya ceramah-ceramah pendeknya aku nih. Ya, tuh aku guys, akun aku yang kedua ya. Ini aku ya, yang fotonya kayak KTP, tapi kan kece juga kan guys, ala-ala fotonya guys. Ustazah, kalau iya siap Mbak Nezli, Mbak Danis, iya Mbak Jens. Ustazah, iya siap Mbak Murnisnis, oke siap Parunggai ya. Oke, Ustazah, doa hati gelisah, resah, was-was karena merasa dizolimin oleh orang terdekat. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya, teman-teman ngapain sih dizolimin orang risau? Nah ya, coba teman-teman latih untuk tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Biarkan dia, Allah akan balas dia. Biarkan dia, Allah akan balas dia tanpa kita harus risaukan dia ya. Abaikan saja, biarkan dia, abaikan tanpa kita balas, Allah pasti akan balas ya. Nah, Ustazah, saya bingung kok kalau cebok sambil doa ya. Iya. Kalau cebok ada doanya Mbak. Ya, tapi tutup bibirnya dalam hati. Karena posisi kita untuk cebok itu kan di dalam toilet kan. Nah, tutup bibirnya dalam hati, ya kan? Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Kan kita mau akun kedua aku sih.
Isinya cuma ceramah-ceramah pendek, tapi lumayan lah ya kan. Boleh teman-teman follow aja. Tadi kan kita kalau mau baca doa, wudhu baca doa, mau mandi junub baca doa, iya kan, mau cebok baca doa, keluar WC baca doa, masuk WC baca doa, ya kan. Nah kalau kita mau baca doa kayak gitu, ya itu tutup bibirnya dalam hati. Madu dan parfum jam 9 live-nya ya Mbak ya, 9 malam ini ya. Ustazah, iya, kalau baca doa cebok pakai bahasa Indonesia boleh ya. Ustazah, haid baca Al-Fatihah boleh nggak? Haid baca Al-Fatihah itu boleh nggak? Jadi teman-teman, wanita haid itu adalah dilarang satu, dia dilarang untuk melakukan sholat. Kemudian yang kedua adalah puasa. Kemudian yang ketiga adalah baca Quran yang full Arab. Kemudian yang keempat adalah berhubungan badan. Yang kelima adalah tawaf ya, atau dia bertawaf, tawaf kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang dilarang. Sementara kalau dia sekedar sholawatan, kemudian dia zikir ya, itu nggak ada problem ya, teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya jika bersuci setelah buang air kecil hanya disiram saja? Pastikan bersih aja ya, teman-teman ya. Ustazah, sholat pakai kacamata boleh atau tidak? Saya rasa kalau pakai kacamata nanti keningnya tidak terkena sejadah. Jadi teman-teman keningnya coba teman-teman kenakan sejadah, buka kacamatanya jauh lebih baik. Ustazah, iya Mbak Mafi, itu akunnya ya. Ini dia ya. Ini ceramah pendek-pendek akunnya, itu yang aku sematkan ya. Oke ya. Ini aku ya, tuh aku klik tuh ya. Ustazah, iya mantap ya parfumnya ya, Masya Allah. Ustazah, boleh tidak sehabis sholat fardu langsung sholat ba'diyah baru zikir? Boleh aja. Habis sholat fardu, teman-teman doa dan zikir, baru sholat ba'diyah, doa dan zikir. Atau teman-teman habis sholat fardu, teman-teman langsung habis sholat fardu, kemudian langsung sholat, baru doa dan zikir, nggak ada problem sih. Ya. Is okay ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya jika haid masuk ke dalam masjid? Dalam nifak itu munafik, orang-orang munafik. Sifatnya namanya nifak, orangnya namanya munafik. Iya Mbak Umi. Aku mau ngomong apa tadi ya? Wanita haid masuk masjid ada 4 pendapat ulama madhab. Yang pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Siap Mbak Una. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Teman-teman terserah mau pilih yang mana ya, terserah mau pilih yang mana, dan teman-teman asal jangan berubah-ubah ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kening terbuka itu Mbak Neti ya. Yang mana Pak Ambon? Ustazah, bagaimana niat sholat witir yang 1 rakaat dan bagaimana bacaannya? 1 rakaat ada, cuman ada tahiyat akhir aja 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, ayat pendek. Iya Mbak Onar, betul sekali. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Gitu aja kan? Gitu aja. Ya. Ustazah, bagaimana tahajud jam 9 10 malam 10 rakaat ditutup witir 3 rakaat. 8 rakaat total 11 rakaat ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh melakukan sholat tahajud 8 rakaat, tutup witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Ustazah, kalau lagi sholat terlihat sedikit rambutnya. Iya, kalau seandainya terlihat nggak sengaja dikeluarkan aja. Tapi kalau teman-teman selalu setiap saat terlihat itu tandanya lalai. Jangan sampai terjadi. Ustazah, sholat sunnah sebelum sholat zuhur 4 rakaat 2 kali salam, apakah 1 kali salam? Boleh 4 rakaat 2 kali salam, boleh 4 rakaat 2 kali salam. Tapi kalau mau 4 rakaat 1 kali salam,
itu tidak pakai tahiyat awal. Dia kayak sholat taraweh. Rakaat 1 naik, siap Mbak Nani. Rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, kemudian rakaat keempat baru tahiyat akhir. Tapi bagusnya sih teman-teman dua-dua aja sih. Dua-dua aja ya. Dua-dua aja. Ustazah, oke. Kalau mau sholat tahajud, apa harus mandi dulu? Tahajud apakah harus mandi dulu? Tahajud tidak harus mandi dulu ya teman-teman ya. Kecuali teman-teman dalam keadaan junub ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman nggak dalam keadaan junub maka tentu tidak wajib mandi dulu ya. Siap Mbak Wisnu. Ustazah, kalau habis Arab, Mbak Titi udah sembuh kah? Masya Allah ya. Ustazah, ada orang suka sumpah dengan Al-Quran. Tiadalah umatku yang penyumpah dan pencarut, kata Allah. Ya, jadi kalau mau nyumpah itu pada hal-hal tertentu aja. Contoh, teman-teman jadi saksi di pengadilan, jadi saksi perdata, jadi saksi pidana, jadi saksi perceraian, itu baru sumpah. Kalau nggak penting nggak usah sumpah, teman-teman. Ingat ya, orang yang sumpah dan melanggar sumpahnya itu dosanya gede. Apalagi sumpah palsu itu termasuk dosa besar ya. Oke, Ustazah, iya, saya mau jamak takdim maghrib dan isya. Ternyata azan isya. Jadi saya ikut imam, tapi saya belum maghrib. Ikut aja imam. Nanti imamnya salam kanan, salam kiri. Lanjut maghrib 3 rakaat. Berarti jamak takhir dia. Sengaja aku jamak takhir isya dan maghrib mengikut imam lillahi ta'ala. Lanjutkan sholat isya bersama imam. Setelah salam kanan, salam kiri. Lanjut maghrib 3 rakaat sendiri ya. Ustazah, jadi kalau teman-teman mau melakukan yang namanya mengetahui tentang jamaah, itu bagusnya teman-teman pergi ke channel aku ya. Aku punya channel, teman-teman lihat aja channel itu. Itu akan ada video-video ceramah panjangnya aku termasuk jamaah dalam sholat ya. Ustazah, sholat isya batasnya jam berapa ya? Batas isya itu adalah adzan subuh ya teman-teman ya. Jadi selagi masih belum adzan subuh, teman-teman masih bisa sholat isya. Tapi sangat tidak dianjurkan kalau teman-teman itu lalai. Jadi bagusnya sholat isya itu di awal waktu, sholat tahajud itu di ujung waktu bagusnya ya. Oke, Ustazah, bagaimana bertaubat sungguh-sungguh? 1. Berjanji siap Mbak Umi Siti ya. Oke, bagaimana caranya bertaubat sungguh-sungguh? Pertama adalah berjanji untuk tidak mengulang lagi. Yang kedua, mengisi hari dengan ibadah. Yang ketiga, menyesali yang terjadi. Yang keempat adalah memperbanyak melakukan puasa dan sholat sunnah. Jadi taubat sungguh-sungguh itu benar-benar menghindari yang terjadi dan kemudian teman-teman tidak melakukan lagi sama sekali. Kalau mau salah nanti salahnya yang lain lagi. Jangan salahnya itu-itu mulu. Misalnya nih kita bertaubat dari gosip. Ya udah, taubat dari gosip. Nanti kalau mau melakukan kesalahan jangan gosip, yang lain aja salahnya. Kan kita udah bertaubat dari gosip, gitu kan? Jadi jangan itu terus kesalahannya. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kalau teman-teman ada problem, salah, ganti lagi kesalahannya. Jangan itu terus ya. Tapi kan bertaubat, oke? Siap Mbak Aish. Wah, Ustazah, sholawat apa yang dianjurkan dalam kondisi serba sulit? Semua sholawat bagus. Wasilahkan aja, wasilahkan. Ya Allah, saya bersolawat, ya. Iya, dengan solawat ini lapanglah rezeki saya, iya kan? Ringanlah rezeki saya, ya. Dapatlah saya rezeki yang halal dan seterusnya. Ustazah, apa ciri taubat kita diterima? 1, kita mulai takut berbuat jahat, berbuat salah, berbuat dosa. Yang tadinya suka gosip, udah takut, ya. Yang kedua, kita mulai gemar menuntut ilmu. Jadi teman-teman yang hadir ke kanal ini, tanya jawab ini insya Allah semuanya ahlu taubah. Amin ya. Taubatnya diterima. Ya mulai gemar menuntut ilmu, bernafsu untuk tahu hukum Islam ya. Kemudian yang ketiga, dia mulai gemar melakukan kebaikan. Masya Allah ya kan. Nah teman-teman ini siap-siap Mbak Umi Siti, cepat sembuh ya. Jam tangan jam 9 ya. Yang mau beli jam tangan bertahan ya. Jam 9 kita jelaskan, kita buka ya keranjangnya.
Nah, tahan dulu kantuknya kejap. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu dia. Nah teman-teman ini kan dalam dalil dikatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya rasul hum alladziina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam itu datang dalam kondisi asing, selama-lamanya Islam itu akan asing. Siapakah mereka orang asing? Yaitu orang-orang yang dia itu memperbaiki diri saat yang lain rusak. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman lah insya Allah ya. Ustazah mau tanya, sholat taubat bisakah dikerjakan setiap hari? Bisa. Oke, ya, setiap hari bisa. Ustazah, 6.30 itu waktu syuruk atau duha? Waktu Indonesia apa? Kalau Indonesia Barat itu masih waktu syuruk. Waktu Indonesia Timur kayaknya udah duha. Coba dipastikan lagi ya. Karena jadwal sholat itu tergantung wilayah masing-masing ya. Doa untuk saudara yang sudah melenceng dari Islam. Doakan pakai bahasa Indonesia aja ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau live TikTok boleh nggak bercadar? Boleh. TikTok tidak melarang ya. Ustazah cepat apanya Mbak Una? Apakah bertaubat sungguh-sungguh itu harus mengerjakan sholat sunat taubat? Tidak. Ya, sholat sunat taubat itu hanya dianjurkan bukan maksudnya kita pengen bertaubat apakah harus sholat sunat taubat? Tidak. Sholat sunat taubat itu sunnah, dia tidak harus, cuman dia mempercepat proses taubat kita aja. Waktu rambut diikat waktu sholat nggak boleh laki-laki, perempuan boleh ikat. Siap Mbak ini Mbak Rosita ya. Oke Ustazah, kalau solawatannya di dalam hati boleh nggak? Boleh. Nggak harus pakai mikrofon dan toa. Salawatan dalam hati boleh aja ya teman-teman ya. Ustazah saya punya 3 Quran. Tapi yang dibaca cuma 1 Quran. Nggak dosa sih. Cuman kalau bisa 2-nya daripada mubazir wakafkan aja ke masjid ya. Oke. Nah teman-teman pilih aja ya. Pilih aja yang teman-teman mau. Nanti 2-nya ditaruh ke masjid. Boleh nggak rambut boleh nggak rambut dikeritingin? Nggak boleh Mbak. Itu dia dalam jangka waktu lama baru kembali seperti semula. Syubhat dia. Syubhat status hukumnya. Nggak jelas halal haramnya. Oke. Gitu ya. Ustazah, kalau di grup ada perempuan sama laki-laki bercanda boleh nggak? Jangan terlalu sering di stitch laki-lakinya. Jadi kalau di grup, siap Mbak Ria Ahmad ya. Kalau di grup, ya bercanda laki-laki perempuan, jangan laki-lakinya terlalu di stitch ya teman-teman ya. Nah kalau udah bercandanya aneh-aneh jangan ikut. Karena dia berkhalwat itu mau dia di chat, mau dia di berduaan itu bisa jadi akan terjadi saling suka. Ya bisa jadi dia jadi saling suka, bisa jadi dia saling ingat masa lalu. Ya jangan di stitch tahu nggak? Bukan di stitch sih, dia apa namanya? Ditekan lama-lama dibalas pribadi. Jangan ya. Oke, cuek nggak ada masalah, yang penting nggak sombong, iya kan? Kita dengan laki-laki itu cuek nggak apa-apa, yang penting jangan sombong, ya kan? Nah, betul Mbak Oma. Ustazah, bisnis online dropship halal? Halal, dropship halal teman-teman. Oke. Al-Quran yang sudah rusak, apakah saya buang ke tempat sampah? Jangan buang ke tempat sampah, boleh ditaruh ke masjid, dibakar, atau teman-teman letak di lemari paling atas. Kalau dibuang ke tempat sampah nanti dia bolak-balik. Oke, Ustazah, dosa nggak saya membiarkan suami saya nggak sholat dan anak saya nggak sholat? Tapi saya sudah mengingatkan, ingat tugas kita adalah mengingatkan. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran maka kita ubah kemungkaran itu. Persoalan dia berubah atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Mbak Titi masih di sini, masih vertigo kah? Siap ya Mbak Juju ya. Siap Mbak Lili, ada apa? Ustazah, saat haid boleh nggak potong kuku? Hanya satu ulama madhab yang melarangnya, yang lain menyatakan boleh ya. Ustazah, siap Mbak Caci. Ustazah, vertigo ya. Iya Mbak Titi ya. Oke, Ustazah,
Sholat taubat 2 rakaat, tahajud 4 rakaat, istikharah 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 1 rakaat bisa, asal nggak keliengan, oke aja ya. Ustazah, sholat subuh jam 5 tapi tetap sholat fajar. Selagi masih ada waktu subuhnya boleh, nggak ada masalah. Pokoknya sholat fajar itu selagi masih ada waktu subuh masih boleh ya. Selagi ada waktu subuh masih boleh ya teman-teman ya. Halo Mbak Ceci, Ustazah, semangatkan aku yang tidak bersemangat ibadah karena merasa dosaku terlalu banyak. Semangat. Mbak, ibadah itu nggak perlu semangat, yang penting Mbak kerjain aja. Walaupun lagi lemot ataupun tidak, Mbak kerjain aja. Tidak perlu menunggu semangat untuk ibadah, ibadah ajalah walaupun nggak semangat. Dan urusan dosa itu Allah akan selesaikan. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa kita. Jadi wala taqnatu min rahmatillah ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Allah akan mengampunkan semua dosanya Mbak insyaallah ya. Siap Mbak Elisa, semangat. Itulah repotnya kalau ada semangat ya guys. Ibadah aja Mbak, kami dukung, kita belajar bersama di kanal ini ya. Ustazah, doakan saya biar punya keturunan. Amin. Sambil Mbak baca doa untuk mendapatkan keturunan. Doanya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Tuh, teman-teman kita ada yang hafal itu. Ya, Robbi. Nah ini doanya itu. Nah walaupun mau punya keturunan lagi nggak nih si kawan ini. Tuh syapuk. Nah Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Baca suami istri. Ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Laki-laki sholat rambut panjang silahkan tapi rambutnya jangan diikat. Mbak baca ini ya. Laki-laki sholat rambut tak boleh ikat. Ya. Oke, nah itu doa kalau teman-teman ingin dapat. Betul sekali Mbak Tatu, pinter anak mama. Itu doa Nabi Zakaria. Ustazah nggak jual Quran lagi? Jual. Jam 9 kita buka keranjangnya ya. Jam tangan juga jam 9 ya. Ustazah, iya. Doakan anak menjadi soleh dan soleha. Amin. Nah Mbak juga doa nih. Nah ini kan tadi ceritanya doa dapat jodoh atau doa punya anak soleh. Tapi kalau doa anak soleh ada. Doa dapat jodoh atau doa dapat anak. Kalau anaknya pengen anak soleh, ini doanya aku sematkan ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Solawat apa aja boleh aja Mbak. Ya, solawat apapun kondisi sulit boleh Mbak. Ya, tinggal Mbak doakan. Ya Allah saya baca solawat, dengan solawat ini lapanglah rezeki saya. Ya, dan seterusnya. Ustazah, iya Mbak Sundus, gimana menghadapi suami yang zalim pada kita? Berdosa nggak jika kita minta cerai? Guys, teman-teman boleh share-share tautan tap layarnya ya guys. Aku akan jelaskan gimana hukumnya meminta cerai. Rumah tangga itu, ya Mbak Nafisah, nanti ya jam 9 ya, sebentar lagi ya. Jadi intinya adalah, kita itu menikah itu tujuannya adalah mendatangkan ibadah. Jika pernikahan itu sudah tidak mampu lagi mendatangkan ibadah, maka kita boleh berpisah dengan syarat berikan syarat pada diri sendiri. Kalau aku berpisah, aku akan lebih taat. Kalau dia menghina, kita memaki. Dia memukul, kita balik nendang. Dia selingkuh, maaf, na'udzubillah, kita balik tidak menafkahi dia, tidak mau melayani dia. Dia selingkuh, kita juga selingkuh. Yang terjadi adalah hina, menghina, batu, hangkam. Pokoknya bertengkar terus. Maka itu pernikahan hanya akan bikin dosa. Ya. Hanya bikin dosa. Jadi kalau nggak bisa memperbaiki, lebih baik teman-teman sendiri. Tapi bukan rekomendasi. Intinya adalah jika pernikahan sudah tidak mendatangkan kepada ibadah, teman-teman boleh check out saja, COD, ya bayar di rumah. Oh enggak ya, maksudnya boleh berpisah, ya. Ustazah, bagaimana adab saat kita ziarah kubur? Saya terlalu cepat enggak menjawabnya? Enggak kan?
Enggak kan guys? Enggak terlalu cepat kan guys? Itulah. Ustazah, bagaimana adab ziarah kubur ya? Pertama ambil wudhu dulu geng. Ambil wudhu dulu. Ambil wudhu sunnah ya. Aman ya Mbak In? Lalu kemudian teman-teman setelah ngambil wudhu, lalu teman-teman pakai baju yang tidak mencolok. Ya kan? Siap Mbak Titi? Udah sembuh ya? Masya Allah, udah sembuh Mbak Titi guys. Oke, jadi pakai baju yang tidak mencolok guys. Wah, jangan pakai banyak pula gaya-gaya, terbalik-balik pula nanti alisnya terkejut mayat tuh nanti. Siap Mbak Virgo. Lalu kemudian teman-teman masuk ke kuburan, jangan masuk ke liang lahat, masuk ke kuburan aja. Ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Masuk. Lalu teman-teman bersihkan kuburannya, siram pakai air, teman-teman baru berdoa. Pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab boleh. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubari nira. Nah, kemudian teman-teman doa. Ya, tapi jangan curhat ke ahli kubur. Ma, aku datang ma, baik-baik di dalam ya ma. Oh jangan. Nanti dia bilang, iya, ma doakan aku ya ma, aku mau nikah. Oh jangan. Ya, tidak boleh ngobrol dengan ahli kubur ya. Ustazah, tabur bunga di kubur tidak disunahkan, tapi tidak juga diharamkan, ya kan? Bagusnya bersihkan aja rumput-rumputnya, siram pakai air. Sunnahnya siram pakai air, ya. Baca Yasin Al-Fatihah boleh saat di kuburan, cuman panas kalau Al-Fatihah baca Yasin di kuburan. Di rumah aja lah, sama aja kok, ya kan? Oke, bagaimana cara menghadapi suami yang suka marah? Doa dari sekarang ya. Doanya adalah yang itu. Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Kemudian kalau orang marah jangan dibalas marah, karena tidak akan ada gunanya. Dia marah, kita diam, diam aja kau kata dia. Kita nangis, alah kau bisa aja nangis aja kau bisa kata dia. Kita mengamuk, melawan kamu ya. Kita nyerondok di kamar, alah bisanya cuma nyerondok aja. Nggak akan ada benar kalau orang udah marah. Maka di antara cara yang tidak benar itu, teman-teman pilih cara yang paling baik. Idza ghudiba ankum falyaskut, ya. Kalau kalian dipancing kemarahan, maka diamlah dulu sampai suasana reda. Oke. Gitu ya Ustazah. Suami saya pergi usaha tetapi tidak mau kirim uang, malah bebani uang setoran. Pertanyaannya gimana Mbak? Ustazah, kalau rambut rontok saat haid, rambut disimpan atau buang aja? Sebenarnya tidak ada dalil fix yang menyatakan harus disimpan sih, buang aja nggak ada masalah. Ustazah, cara kirim al-fat doa untuk almarhum yang setelah sholat fardu ya, setelah sholat fardu maknya hafal teman-teman. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah ya. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ada yang hafal nggak guys? Panjang soalnya doanya itu guys, ya kan? Oke, jadi Allahumma ja'al qabrahum, ini dia ya, doakan ya orang tuanya. Itu dia, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Halo Mbak Una ya. Oke, Ustazah, kalau kita pergi selama 3 hari ke kabupaten lain, setiap sholat dikerja jamak bisa maksimal 7 hari, maksimal 7 hari. Sholat fajar sama ndak dengan qobliyah subuh? Sama. Siap Mbak, mau jam kayak aku, jam 9 tepat kita buka nanti keranjangnya, biar teman-teman gak kemalaman, dari tadi udah pada nanya jam ya. Ustazah, nama apa terlambat untuk rakaat pertama tertinggal Al-Fatihah? Iya gak apa-apa, nah ikutkan aja dulu, iya tertinggal rakaat pertama, udah. Dapat ruku nggak? Kalau dapat ruku berarti aman. Tapi kalau rukunya nggak dapat, maka teman-teman utang 1. Ikuti aja 3 rakaat imam. Nanti dia salam kanan, salam kiri. Kita langsung naik, Allahu Akbar. Sambung 1 rakaat lagi. Ziarah kubur pakai celana, Mbak ini laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan jangankan ziarah kubur, hari-harian aja tidak dianjurkan pakai celana ya Mbak. Ustazah,
Kalau diundang tidak hadir gimana? Karena tidak punya uang. Mbak Ami, datang undangan itu memang wajib. Tapi wajibnya itu wajib kifayah, tidak wajib ain. Jadi datang ke undangan itu fardu, tapi fardunya itu kifayah, Mbak. Apa itu kifayah? Kifayah itu adalah fardu yang kalau orang lain sudah melakukan, kita tidak terkena lagi dosa. Ya, kalau orang lain sudah melakukan, kita tidak terkena lagi dosa. Jadi kalau ada undangan pesta datang ke tempat kita, lalu kemudian kita nggak datang, selagi pestanya itu jalan tanpa kita, sebenarnya nggak apa-apa. Hanya saja kita kan ingin menjadi bagian dari fardu kifayah di pesta itu ya, teman-teman ya. Hanya aja kita ingin menjadi fardu kifayah di pesta itu. Pesta. Ustazah, siap Mbak Zubaida. Gimana kalau punya saudara pemalas nggak mau kerja terus dia selalu minta, terus kita lama-lama bosan, jadi nggak bantu. Membantu orang itu sunnah Mbak, nggak wajib Mbak. Iya, siap Mbak Caci, Mbak Wisnu, Mbak Suhartini. Membantu orang itu sunnah, nggak wajib Mbak. Jadi ada adik Mbak males, Mbak bantu dia. Males Mbak bantu lagi, males Mbak bantu lagi. At the end of the day lah lu Mbak nggak mau lagi bantu dia, itu nggak apa-apa, cuman Mbak nggak dapat pahala lagi. Karena bahkan dalam dalil pun dikatakan bahwa qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Bahkan nggak usah sedekah itu jauh lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Jadi nggak ada masalah. Kenapa Mbak Liza nangis pula si kawan ini? Oke, gitu ya. Siap Mbak Oma. Ustazah, kalau anak sudah dewasa, apa ortu masih wajib akikahkan sementara suami saya udah meninggal? Tidak. Batas mengakikahkan anak itu usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu sampai dia balik hukumnya sunnah biasa. Setelah dia balik lebih baik dikorbankan. Siap Mbak Nunung, nggak diakikahkan nggak apa-apa ya. Kalau ingatin suami sholat tapi nggak pernah diikuti nggak apa-apa. Ingat tugas kita cuma mengingatkan. Perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Siap Mbak Murnisnis ya. Gitu ya teman-teman ya. Cara merawat anak yatim ketika suami udah wafat. Panjang itu satu skripsi. Siap ya. Oke, coba pertanyaannya lebih spesifik ya. Oke, apa doa biar anak kita remaja agar terhindar dari zina ya, teman-teman ya. Pertama adalah teman-teman tetap doa ya. Doa yang aku sampaikan, Robbi habli minas salihin ya. Ya Allah, berikan aku anak sholat subuh itu tidak wajib kunut. Kunut itu hanya diwajibkan menurut Imam Syafi'i dan disunahkan hanya disunahkan menurut Imam Syafi'i dan tidak disunahkan menurut Imam Hanafi. Jadi tidak wajib ya. Siap Mbak Najwa. Kalau Jumat Isya sudah nggak bisa ya Zah. Kalau Jumat Isya sudah nggak bisa ya Zah. Maksudnya apa Mbak? Oke, saya suka lupa sholat sunat subuh kunut. Kunut tidak wajib. Kunut itu hanya sunnah menurut Imam Syafi'i dan sunnah tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Jadi nggak kunut nggak apa-apa sih. Ustazah, hafalan al-muluk ngapa? Hafalan al-muluk bolehkah dalam hati? Boleh. Baca ayat Al-Quran gak masalah dalam hati. Kalau udah hafalan gak apa-apa dalam hati. Cuman kalau belajar baca Quran kuat-kuat ya. Supaya jelas mana huruf H, mana huruf Kh, mana huruf Da, dan seterusnya. Oke, Ustazah, cara mengirim doa buat almarhum Bapak. Teman-teman doa aja pakai bahasa Indonesia atau bisa kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan bapak saya, ringanlah malaikat menyiksanya, lapanglah kuburannya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya. Ustazah, apa sesudah sholat buat kedua orang tua yang meninggal? Kalau mau sholat sunat untuk kalau mau untuk kedua orang tua meninggal doanya, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Nah kalau mau ngafal itu dia. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Tapi kalau nggak pandai bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia aja kok ya. Ustazah,
Ya, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu dibacanya bahasa Arab. Boleh baca dalam hati nggak? Boleh. Kalau mau baca dalam hati boleh ya. Siap Mbak Mona, nggak ada masalah. Nah kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati, tutup bibirnya. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Kan doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab guys. Jadi teman-teman banyaklah berdoa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sholat apapun. Sholat maghrib, sholat isya, sholat sunnah. Nah kalau bahasa Indonesia tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Jam 9 ya Mbak Dera ya. Istinja itu apa Za? Istinja itu adalah cebok ya teman-teman ya. Oke, Mbak coba pakai akun lain Mbak ya. Oke, Za bacaan Ustazah sholat subuh. Ustazah ketika menjaga suami yang sedang sakit, amalan zikir apa yang lebih baik? Ya perbanyak sholawat dan doakan agar sholawatnya untuk suaminya. Ya Allah saya baca sholawat, dengan sholawat ini sembuhkanlah suami saya gitu ya. Ya Allah saya sholawat, dengan sholawat ini sembuhkanlah suami saya gitu ya. Atau teman-teman boleh baca Al-Fatihah. Ya Allah saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini sembuhkan suami saya. Dan seterusnya. Oke. Ustazah, iya. Ada seorang wiritan seseorang agar suka sama seseorang. Boleh nggak? Sebenarnya kalau ada zikirnya dan teman-teman tahu boleh aja sih. Tapi buat apa? Agar kita disukai orang, caranya buktikan dengan perbuatan, ya kan? Kita ambil perhatian dia, ya kan? Kita ambil perhatian dia dengan cara menghargai dia. Itu mahram atau bukan ya? Siap Mbak Dorli ya. Ustazah, gimana kalau hati risau? Perbanyak istighfar Mbak. Ya, perbanyak istighfar lalu kemudian berdoa. Allahumma layyin li qalbi ya. Ya Allah lunakkan untukku hatiku ya teman-teman ya. Teman-teman risaunya coba dicari dulu guys, sebab risaunya itu apa ya, baru diobati ya, baru diobati. Dicari risaunya. Kalau risaunya karena dosa perbanyak istighfar. Kalau risaunya karena dizolimin orang, belajar mengabaikan apa kata orang. Dicari tahu risaunya karena obatnya berbeda ya. Ustazah gimana hukum kartu kredit kalau digunakan untuk kredit yang ada ribanya haram. Tapi kalau digunakan sebagai alat tukar aja, misalnya di beberapa lokasi terutama di luar negeri, banyak transaksi yang harus pakai kartu kredit. Nah kalau mau pakai kartu kredit, tembakkan dulu uang ke kartu kreditnya baru dipakai. Atau dipakai dan dibayar sebelum jatuh tempo agar tidak kena denda. Ustazah, sholat sunat rawatib cuman baca Al-Fatihah, tidak pakai ayat pendek, boleh nggak? Seluruh jenis sholat sunnah tidak wajib pakai ayat pendek. Dan seluruh jenis sholat wajib sebenarnya tidak wajib pakai ayat pendek sih. Ustazah, Al-Kahfi Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Kalau dibaca Jumat habis Isya apa boleh? Boleh aja. Cuman kan nggak dapat fadilah amalan Jumat. Jadi pahalanya tidak berkali lipat, ya kan? Istinja apa harus pakai tangan? Kemudian kalau pakai gestower atau apa yang harus dibaca doa? Istinja tidak harus pakai tangan. Ya, pakai shower juga nggak ada masalah. Yang penting bersih. Ya. Nah, doa istinja, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya. Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji dan lepaskanlah hatiku dari perkara-perkara nifak ya, perkara-perkara munafik gitu kan. Oke, Ustazah, kapan waktu mandi taubat dan sholat taubat? Terserah aja, kapanpun boleh 24 jam. Ustazah, dibayarnya harus cash. Kalau pakai kredit harus cash karena dia cuma boleh dijadikan alat tukar. Dia nggak boleh dijadikan kredit yang ada dendanya atau yang ada bunganya. Nah ini doa kalau teman-teman cebok ya, tim-tim cebok doa ini ya. Bom-bom kalau cebok nggak baca doa dia karena dia kucing. Kalau kita baca doa ya kan nggak sama kita sama bom-bom ya kan. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, ya kan, hassin farji ya kan.
bersihkan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara nifak. Ya kan Mbak Oma? Oke. Doa istinja boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Ini datal ahlul istinja datang nih guys. Ini Mbak Virgo ahlul istinja ya. Nah teman-teman semuanya, ini boleh dipajang aja di iya Mbak Eli ya kan. Tapi nggak baca doa dia. Nah jadi dia boleh dipampang aja di kamar mandi, latinnya nanti teman-teman baca sambil teman-teman sambil teman-teman cebok ya. Haid baca Al-Kahfi nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Yang penting teman-teman usahakan untuk tidak pakai Quran yang full Arab. Ustazah akunnya ada 2 ya. Iya, satu lagi yang ini akun aku. Ini aku ya. Teman-teman boleh follow aja. Kalau ini isinya ceramah-ceramah pendeknya aku nih. Ya, tuh aku guys, akun aku yang kedua ya. Ini aku ya, yang fotonya kayak KTP, tapi kan kece juga kan guys, ala-ala fotonya guys. Ustazah, kalau iya siap Mbak Nesli, Mbak Danis, iya Mbak Yens. Ustazah, iya siap Mbak Murnisnis, oke siap Parunggai ya. Oke, Ustazah, doa hati gelisah, resah, was-was karena merasa dizolimin oleh orang terdekat. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya, teman-teman ngapain sih dizolimin orang risau? Nah ya, coba teman-teman latih untuk tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Biarkan dia, Allah akan balas dia. Biarkan dia, Allah akan balas dia tanpa kita harus risaukan dia ya. Abaikan saja, biarkan dia, abaikan tanpa kita balas, Allah pasti akan balas ya. Nah, Ustazah, saya bingung kok kalau cebok sambil doa ya. Iya. Kalau cebok ada doanya Mbak. Ya, tapi tutup bibirnya dalam hati. Karena posisi kita untuk cebok itu kan di dalam toilet kan. Nah, tutup bibirnya dalam hati, iya kan? Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Kan kita mau akun kedua aku sih. Isinya cuma ceramah-ceramah pendek, tapi lumayan lah ya kan. Boleh teman-teman follow aja. Tadi kan kita kalau mau baca wudhu baca doa, mau mandi junub baca doa. Iya kan, mau cebok baca doa, keluar WC baca doa, masuk WC baca doa, ya kan? Nah, kalau kita mau baca doa kayak gitu, ya itu tutup bibirnya dalam hati. Madu dan parfum jam 9 live-nya ya Mbak ya, 9 malam ini ya. Ustazah, iya, kalau baca doa cebok pakai bahasa Indonesia boleh ya. Ustazah, haid baca Al-Fatihah boleh nggak? Haid baca Al-Fatihah itu boleh nggak? Jadi teman-teman, wanita haid itu adalah dilarang satu. Dia dilarang untuk melakukan sholat. Kemudian yang kedua adalah puasa. Kemudian yang ketiga adalah baca Quran yang full Arab. Kemudian yang keempat adalah berhubungan badan. Yang kelima adalah tawaf ya, atau dia bertawaf, tawaf kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang dilarang. Sementara kalau dia sekedar sholawatan, kemudian dia zikir ya, itu nggak ada problem ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya jika bersuci setelah buang air kecil hanya disiram saja? Pastikan bersih aja ya teman-teman ya. Ustazah, sholat pakai kacamata boleh atau tidak? Saya rasa kalau pakai kacamata nanti keningnya tidak terkena sejadah. Jadi teman-teman keningnya coba teman-teman kenakan sejadah, buka kacamatanya jauh lebih baik. Ustazah, iya Mbak Mafi, itu akunnya ya. Ini dia ya. Ini ceramah pendek-pendek akunnya, itu yang aku sematkan ya. Oke ya. Ini aku ya, tuh aku klik tuh ya. Ustazah, iya mantap ya parfumnya ya, Masya Allah. Ustazah, boleh tidak sehabis sholat fardu langsung sholat ba'diyah baru zikir? Boleh aja. Habis sholat fardu, teman-teman doa dan zikir, baru sholat ba'diyah, doa dan zikir. Atau teman-teman habis sholat fardu, teman-teman langsung
habis sholat fardu, kemudian langsung sholat, baru doa dan zikir, nggak ada problem sih. Ya, is okay ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya jika haid masuk ke dalam masjid? Dalam nifak itu munafik, orang-orang munafik. Sifatnya namanya nifak, orangnya namanya munafik. Iya Mbak Umi. Aku mau ngomong apa tadi ya? Wanita haid masuk masjid, ada 4 pendapat ulama madhab. Yang pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Siap Mbak Una. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Teman-teman terserah mau pilih yang mana ya, terserah mau pilih yang mana, dan teman-teman asal jangan berubah-ubah ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kening terbuka itu Mbak Neti ya, yang mana Pak Ambon? Ustazah, bagaimana niat sholat witir yang 1 rakaat dan bagaimana bacaannya? 1 rakaat ada, cuman ada tahiyat akhir aja 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, ayat pendek. Iya Mbak Onar, betul sekali. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, tahiyat akhir. Gitu aja kan? Gitu aja. Ya. Ustazah, bagaimana tahajud jam 9.10 malam 10 rakaat ditutup witir 3 rakaat. 8 rakaat total 11 rakaat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh melakukan sholat tahajud 8 rakaat, tutup witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Ustazah, kalau lagi sholat terlihat sedikit rambutnya. Iya, kalau seandainya terlihat nggak sengaja dikeluarkan aja. Tapi kalau teman-teman selalu setiap saat terlihat itu tandanya lalai. Jangan sampai terjadi. Ustazah, sholat sunnah sebelum sholat zuhur 4 rakaat 2 kali salam, apakah 1 kali salam? Boleh 4 rakaat 2 kali salam, boleh 4 rakaat 2 kali salam. Tapi kalau mau 4 rakaat 1 kali salam, itu tidak pakai tahiyat awal. Dia kayak sholat taraweh. Rakaat 1 naik, siap Mbak Nani. Rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, kemudian rakaat keempat baru tahiyat akhir. Tapi bagusnya sih teman-teman 2-2 aja sih. 2-2 aja ya. 2-2 aja. Ustazah, oke. Kalau mau sholat tahajud, apa harus mandi dulu? Tahajud apakah harus mandi dulu? Tahajud tidak harus mandi dulu ya teman-teman ya. Kecuali teman-teman dalam keadaan junub ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman nggak dalam keadaan junub maka tentu tidak wajib mandi dulu ya. Siap Mbak Wisnu. Ustazah, kalau habis Arab, Mbak Titi udah sembuh kah? Masya Allah ya. Ustazah, ada orang suka sumpah dengan Al-Quran. Tiadalah umatku yang penyumpah dan pencarut, kata Allah. Ya, jadi kalau mau nyumpah itu pada hal-hal tertentu aja. Contoh, teman-teman jadi saksi di pengadilan, jadi saksi perdata, jadi saksi pidana, jadi saksi perceraian, itu baru sumpah. Kalau nggak penting nggak usah sumpah, teman-teman. Ingat ya, orang yang sumpah dan melanggar sumpahnya itu dosanya gede. Apalagi sumpah palsu itu termasuk dosa besar ya. Oke, Ustazah, iya, saya mau jamak takdim maghrib dan isya. Ternyata azan isya. Jadi saya ikut imam, tapi saya belum maghrib. Ikut aja imam. Nanti imamnya salam kanan, salam kiri. Lanjut maghrib 3 rakaat. Berarti jamak takhir dia. Sengaja aku jamak takhir isya dan maghrib mengikut imam lillahi ta'ala. Lanjutkan sholat isya bersama imam. Setelah salam kanan, salam kiri. Lanjut maghrib 3 rakaat sendiri ya. Ustazah, jadi kalau teman-teman mau melakukan yang namanya mengetahui tentang jamaah, itu bagusnya teman-teman pergi ke channel aku ya. Aku punya channel, teman-teman lihat aja channel itu. Itu akan ada video-video ceramah panjangnya aku termasuk jamaah dalam sholat ya.
Ustazah, sholat isya batasnya jam berapa ya? Batas isya itu adalah adzan subuh ya teman-teman ya. Jadi selagi masih belum adzan subuh, teman-teman masih bisa sholat isya. Tapi sangat tidak dianjurkan kalau teman-teman itu lalai. Jadi bagusnya sholat isya itu di awal waktu, sholat tahajud itu di ujung waktu bagusnya ya. Oke. Ustazah, bagaimana bertaubat sungguh-sungguh? Satu, berjanji siap Mbak Umi Siti ya. Oke, bagaimana caranya bertaubat sungguh-sungguh? Pertama adalah berjanji untuk tidak mengulang lagi. Yang kedua, mengisi hari dengan ibadah. Yang ketiga, menyesali yang terjadi. Yang keempat adalah memperbanyak melakukan puasa dan sholat sunnah. Jadi taubat sungguh-sungguh itu benar-benar menghindari yang terjadi dan kemudian teman-teman tidak melakukan lagi sama sekali. Kalau mau salah nanti salahnya yang lain lagi. Jangan salahnya itu-itu mulu. Misalnya nih kita bertaubat dari gosip. Ya udah, taubat dari gosip. Nanti kalau mau melakukan kesalahan jangan gosip, yang lain aja salahnya. Kan kita udah bertaubat dari gosip, gitu kan? Jadi jangan itu terus kesalahannya. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kalau teman-teman ada problem, salah, ganti lagi kesalahannya. Jangan itu terus ya, tapi kan bertaubat. Oke. Siap Mbak Aish. Wah, Ustazah, sholawat apa yang dianjurkan dalam kondisi serba sulit? Semua sholawat bagus. Wasilahkan aja, wasilahkan. Ya Allah, saya bersolawat, ya. Iya, dengan solawat ini lapanglah rezeki saya, iya kan? Ringanlah rezeki saya, ya. Dapatlah saya rezeki yang halal dan seterusnya. Ustazah, apa ciri taubat kita diterima? Satu, kita mulai takut berbuat jahat, berbuat salah, berbuat dosa. Yang tadinya suka gosip, udah takut, ya. Yang kedua, kita mulai gemar menuntut ilmu. Jadi teman-teman yang hadir ke kanal ini, tanya jawab ini insya Allah semuanya ahlu taubah. Amin ya. Taubatnya diterima. Ya mulai gemar menuntut ilmu, bernafsu untuk tahu hukum Islam ya. Kemudian yang ketiga, dia mulai gemar melakukan kebaikan. Masya Allah ya kan. Nah teman-teman ini siap-siap Mbak Umi Siti, cepat sembuh ya. Jam tangan jam 9 ya. Yang mau beli jam tangan bertahan ya. Jam 9 kita jelaskan, kita buka ya keranjangnya. Nah, tahan dulu kantunya kejap. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu dia. Nah teman-teman ini kan dalam dalil dikatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya rasulhum alladziina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam itu datang dalam kondisi asing, selama-lamanya Islam itu akan asing. Siapakah mereka orang asing? Yaitu orang-orang yang dia itu memperbaiki diri saat yang lain rusak ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman lah insya Allah ya. Ustazah mau tanya, sholat taubat bisakah dikerjakan setiap hari? Bisa, oke ya, setiap hari bisa. Ustazah 6.30 itu waktu syuruk atau duha? Waktu Indonesia apa? Kalau Indonesia Barat itu masih waktu syuruk. Waktu Indonesia Timur kayaknya udah duha. Coba dipastikan lagi ya. Karena jadwal sholat itu tergantung wilayah masing-masing ya. Doa untuk saudara yang sudah melenceng dari Islam. Doakan pakai bahasa Indonesia aja ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau live TikTok boleh nggak bercadar? Boleh. TikTok tidak melarang ya. Ustazah cepat apanya Mbak Una? Apakah bertaubat sungguh-sungguh itu harus mengerjakan sholat sunat taubat? Tidak. Ya, sholat sunat taubat itu hanya dianjurkan bukan maksudnya kita pengen bertaubat apakah harus sholat sunat taubat? Tidak. Sholat sunat taubat itu sunnah, dia tidak harus. Cuman dia mempercepat proses taubat kita aja. Waktu rambut diikat waktu sholat nggak boleh laki-laki, perempuan boleh ikat. Siap Mbak ini Mbak Rosita ya. Oke Ustazah, kalau sholawatannya di dalam hati boleh nggak? Boleh. Nggak harus pakai mikrofon dan toa. Sholawatan dalam hati boleh aja ya teman-teman ya. Ustazah, saya punya 3 Quran, tapi yang dibaca cuma 1 Quran. Nggak dosa sih?
Cuman kalau bisa duanya daripada mubazir, wakafkan aja ke masjid ya. Oke, nah teman-teman pilih aja ya, pilih aja yang teman-teman mau. Nanti duanya ditaruh ke masjid. Boleh nggak rambut? Boleh nggak rambut dikeritingin? Nggak boleh mbak. Itu dia dalam jangka waktu lama baru kembali seperti semula. Syubhat dia, syubhat status hukumnya. Nggak jelas halal haramnya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau di grup ada perempuan sama laki-laki bercanda boleh nggak? Jangan terlalu sering di stitch laki-lakinya. Jadi kalau di grup, siap Mbak Ria Ahmad ya. Kalau di grup, ya bercanda laki-laki perempuan, jangan laki-lakinya terlalu di stitch ya teman-teman ya. Nah kalau udah bercandanya aneh-aneh jangan ikut. Karena dia berkhalwat itu mau dia di chat, mau dia di berduaan itu bisa jadi akan terjadi saling suka ya, bisa jadi dia jadi saling suka, bisa jadi dia saling ingat masa lalu ya. Jangan di state tahu nggak bukan di state sih, dia apa namanya ditekan lama-lama dibalas pribadi, jangan ya. Oke, cuek nggak ada masalah, yang penting nggak sombong ya kan. Kita dengan laki-laki itu cuek nggak apa-apa, yang penting jangan sombong ya kan. Nah betul Mbak Oma. Ustazah, bisnis online dropship halal? Halal. Dropship halal teman-teman. Oke. Zah, Al-Quran yang sudah rusak, apakah saya buang ke tempat sampah? Jangan buang ke tempat sampah, boleh ditaruh ke masjid, dibakar, atau teman-teman letak di lemari paling atas. Kalau dibuang ke tempat sampah nanti dia bolak-balik. Oke. Ustazah, dosa nggak saya membiarkan suami saya nggak sholat dan anak saya nggak sholat? Tapi saya sudah mengingatkan. Ingat, tugas kita adalah mengingatkan. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, maka kita ubah kemungkaran itu. Persoalan dia berubah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah ya. Mbak Titi masih di sini, masih vertigo kah? Siap ya, Mbak Juju ya. Siap Mbak Lili, ada apa? Ustazah, saat haid boleh nggak potong kuku? Hanya satu ulama madhab yang melarangnya, yang lain menyatakan boleh ya. Ustazah, siap Mbak Caci. Ustazah, vertigo ya. Iya Mbak Titi ya. Oke, Ustazah, sholat taubat 2 rakaat, tahajud 4 rakaat, istikharah 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 1 rakaat bisa, asal nggak kelilingan, oke aja ya. Ustazah, sholat subuh jam 5 tapi tetap sholat fajar. Selagi masih ada waktu subuhnya boleh, nggak ada masalah. Pokoknya sholat fajar itu selagi masih ada waktu subuh masih boleh ya. Selagi ada waktu subuh masih boleh ya teman-teman ya. Halo Mbak Ceci. Ustazah, semangatkan aku yang tidak bersemangat ibadah karena merasa dosaku terlalu banyak. Semangat. Mbak, ibadah itu nggak perlu semangat, yang penting Mbak kerjain aja. Walaupun lagi lemot ataupun tidak, Mbak kerjain aja. Tidak perlu menunggu semangat untuk ibadah, ibadah ajalah walaupun nggak semangat. Dan urusan dosa itu Allah akan selesaikan. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa kita. Jadi wala taqnatum min rahmatillah ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Allah akan mengampunkan semua dosanya Mbak insyaallah ya. Siap Mbak Elisa, semangat. Itulah repotnya kalau ada semangat ya guys. Ibadah aja Mbak, kami dukung, kita belajar bersama di kanal ini ya. Ustazah, doakan saya biar punya keturunan, amin. Sambil Mbak baca doa untuk mendapatkan keturunan. Doanya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Tuh, teman-teman kita ada yang hafal itu. Ya, Rabbi. Nah ini doanya itu. Nah walaupun nih mau punya keturunan lagi nggak nih si kawan ini. Tuh, syapuk. Nah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Baca suami istri. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Laki-laki sholat rambut panjang silahkan, tapi rambutnya jangan diikat.
Mbak baca ini ya. Laki-laki sholat rambut tak boleh ikat ya. Oke, nah itu doa kalau teman-teman ingin dapat. Betul sekali Mbak Tatu, pinter anak mama. Itu doa Nabi Zakaria. Ustazah nggak jual Quran lagi? Jual. Jam 9 kita buka keranjangnya ya. Jam tangan juga jam 9 ya. Ustazah, iya, doakan anak menjadi soleh dan soleha. Amin. Nah, Mbak juga doa nih. Nah, ini kan tadi ceritanya doa dapat jodoh atau doa punya anak soleh. Tapi kalau doa anak soleh ada. Doa dapat jodoh atau doa dapat anak. Kalau anaknya pengen anak soleh, ini doanya aku sematkan ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Solawat apa aja boleh aja Mbak. Ya, solawat apapun kondisi sulit boleh Mbak. Ya, tinggal Mbak doakan. Ya Allah, saya baca solawat. Dengan solawat ini lapanglah rezeki saya. Ya, dan seterusnya. Ustazah, iya Mbak Sundus, gimana menghadapi suami yang zalim pada kita? Berdosa nggak jika kita minta cerai? Guys, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya guys. Aku akan jelaskan gimana hukumnya meminta cerai. Rumah tangga itu, ya Mbak Nafisah, nanti ya jam 9 ya, sebentar lagi ya. Jadi intinya adalah, kita itu menikah itu tujuannya adalah mendatangkan ibadah. Jika pernikahan itu sudah tidak mampu lagi mendatangkan ibadah, maka kita boleh berpisah dengan syarat berikan syarat pada diri sendiri. Kalau aku berpisah, aku akan lebih taat. Kalau dia menghina, kita memaki. Dia memukul, kita balik nendang. Dia selingkuh, maaf, na'udzubillah, kita balik tidak menafkahi dia, tidak mau melayani dia. Dia selingkuh, kita juga selingkuh. Yang terjadi adalah hina, menghina, batu, hangkam. Pokoknya bertengkar terus. Maka itu pernikahan hanya akan bikin dosa. Ya, hanya bikin dosa. Jadi kalau nggak bisa memperbaiki, lebih baik teman-teman sendiri. Tapi bukan rekomendasi. Intinya adalah jika pernikahan sudah tidak mendatangkan kepada ibadah, teman-teman boleh check out saja, COD, ya, bayar di rumah. Oh enggak ya, maksudnya boleh berpisah ya. Ustazah, bagaimana adab saat kita ziarah kubur? Saya terlalu cepat enggak menjawabnya? Enggak kan? Enggak kan guys? Enggak terlalu cepat kan guys? Itulah. Ustazah, bagaimana adab ziarah kubur? Ya, pertama ambil wudhu dulu geng. Ambil wudhu dulu. Ambil wudhu sunnah ya. Aman ya Mbak Iin? Lalu kemudian teman-teman setelah ngambil wudhu, lalu teman-teman pakai baju yang tidak mencolok. Ya kan? Siap Mbak Titi? Udah sembuh ya? Masya Allah, udah sembuh Mbak Titi guys. Oke, jadi pakai baju yang tidak mencolok guys. Wah, jangan pakai banyak pula gaya-gaya, terbalik-balik pula nanti alisnya terkejut mayat tuh nanti. Siap Mbak Virgo. Lalu kemudian teman-teman masuk ke kuburan, jangan masuk ke liang lahat, masuk ke kuburan aja. Ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Masuk. Lalu teman-teman bersihkan kuburannya, siram pakai air, teman-teman baru berdoa. Pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab boleh. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftima ba'dahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubari nira. Lah, kemudian teman-teman doa. Ya, tapi jangan curhat ke ahli kubur. Ma, aku datang ma, baik-baik di dalam ya ma. Oh jangan. Nanti dia bilang, iya, ma doakan aku ya ma, aku mau nikah. Oh jangan. Ya, tidak boleh ngobrol dengan ahli kubur ya. Ustazah, tabur bunga di kubur tidak disunahkan, tapi tidak juga diharamkan, ya kan? Bagusnya bersihkan aja rumput-rumputnya, siram pakai air. Sunnahnya siram pakai air, ya. Baca Yasin Al-Fatihah boleh saat di kuburan, cuman panas kalau Al-Fatihah baca Yasin di kuburan. Di rumah aja lah, sama aja kok, ya kan? Oke, Zah, bagaimana cara menghadapi suami yang suka marah? Doa dari sekarang ya. Doanya adalah yang itu. Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Kemudian kalau orang marah jangan dibalas marah, karena tidak akan ada gunanya. Dia marah, kita diam. Diam aja kau, kata dia. Kita nangis, alah kau bisa aja nangis aja, kau bisa, kata dia. Kita mengamuk, melawan kamu ya.
Kita nyerondok di kamar, alah bisanya cuma nyerondok aja. Nggak akan ada benar kalau orang udah marah. Maka di antara cara yang tidak benar itu, teman-teman pilih cara yang paling baik. Idza ghadiba ankum falyaskut, ya. Kalau kalian dipancing kemarahan, maka diamlah dulu sampai suasana reda. Oke. Gitu ya, Ustazah. Suami saya pergi usaha tetapi tidak mau kirim uang, malah bebani uang setoran. Pertanyaannya gimana, Mbak? Ustazah, kalau rambut rontok saat haid, rambut disimpan atau buang aja? Sebenarnya tidak ada dalil fix yang menyatakan harus disimpan sih. Buang aja nggak ada masalah. Ustazah, cara kirim al-fat doa untuk almarhum yang setelah sholat fardu, ya. Setelah sholat fardu, emangnya hafal teman-teman. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah, ya. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Ada yang hafal nggak, guys? Panjang soalnya doanya itu, guys, ya kan? Oke, jadi Allahumma ja'al qabrahum, ini dia, ya. Doakan ya orang tuanya. Itu dia, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Halo Mbak Una, ya. Oke, Ustazah, kalau kita pergi selama 3 hari ke kabupaten lain, setiap sholat dikerja jamak bisa? Bisa, maksimal 7 hari, maksimal 7 hari. Sholat fajar sama ndak dengan qobliyah subuh? Sama. Siap Mbak, mau jam kayak aku, jam 9 tepat kita buka nanti keranjangnya, biar teman-teman gak kemalaman, dari tadi udah pada nanya jam ya. Ustazah, nama apa terlambat untuk rakaat pertama tertinggal Al-Fatihah? Iya nggak apa-apa. Nah ikutkan aja dulu, iya tertinggal rakaat pertama, udah. Dapat ruku nggak? Kalau dapat ruku berarti aman. Tapi kalau rukunya nggak dapat, maka teman-teman utang 1. Ikuti aja 3 rakaat imam. Nanti dia salam kanan, salam kiri. Kita langsung naik, Allahu Akbar, sambung 1 rakaat lagi. Ziarah kubur pakai celana, Mbak, ini laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan jangankan ziarah kubur, hari-harian aja tidak dianjurkan pakai celana ya Mbak. Ustazah, kalau diundang tidak hadir gimana? Karena tidak punya uang. Mbak Ami, datang undangan itu memang wajib. Tapi wajibnya itu wajib kifayah, tidak wajib ain. Jadi datang ke undangan itu fardu, tapi fardunya itu kifayah Mbak. Apa itu kifayah? Kifayah itu adalah fardu yang kalau orang lain sudah melakukan, kita tidak terkena lagi dosa. Ya, kalau orang lain sudah melakukan, kita tidak terkena lagi dosa. Jadi kalau ada undangan pesta datang ke tempat kita, lalu kemudian kita nggak datang, selagi pestanya itu jalan tanpa kita, sebenarnya nggak apa-apa. Hanya saja kita kan ingin menjadi bagian dari fardu kifayah di pesta itu ya, teman-teman ya. Hanya aja kita ingin menjadi fardu kifayah di pesta itu. Pesta. Ustazah, siap Mbak Zubaidah. Gimana kalau punya saudara pemalas nggak mau kerja terus dia selalu minta, terus kita lama-lama bosan jadi nggak bantu. Membantu orang itu sunnah Mbak, nggak wajib Mbak. Iya, siap Mbak Caci, Mbak Wisnu, Mbak Suhartini. Membantu orang itu sunnah, nggak wajib Mbak. Jadi ada adik Mbak males, Mbak bantu dia. Males Mbak bantu lagi, males Mbak bantu lagi. At the end of the day lah lu Mbak nggak mau lagi bantu dia, itu nggak apa-apa, cuman Mbak nggak dapat pahala lagi, karena bahkan dalam dalil pun dikatakan bahwa qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Bahkan nggak usah sedekah itu jauh lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Jadi nggak ada masalah. Kenapa Mbak Liza nangis pula si kawan ini? Oke, gitu ya. Siap Mbak Oma. Ustazah, kalau anak sudah dewasa, apa ortu masih wajib akikahkan sementara suami saya udah meninggal? Tidak. Batas mengakikahkan anak itu usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu sampai dia balik hukumnya sunnah biasa. Setelah dia balik lebih baik dikorbankan. Siap Mbak Nunung, nggak diakikahkan nggak apa-apa ya. Kalau ingatin suami sholat tapi nggak pernah diikuti nggak apa-apa.
Ingat, tugas kita cuma mengingatkan. Perkara dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Siap Mbak Murnisnis ya. Gitu ya teman-teman ya. Cara merawat anak yatim ketika suami udah wafat. Panjang itu satu skripsi. Siap ya. Oke, coba pertanyaannya lebih spesifik ya. Oke, apa doa biar anak kita remaja agar terhindar dari zina ya teman-teman ya. Pertama adalah teman-teman tetap doa ya. Doa yang aku sampaikan, Robbi habli minas salihin ya. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh ya kan. Kemudian yang kedua, tetap edukasi dia. Terus teman-teman tetap ngomong ke dia, hati-hati nak, anak gadis itu susah loh teman-teman ya, untuk diingatkan ya. Sementara kontrol dia dalam diam. Kalau bapakku sering mengatakan kayak gini ya teman-teman ya, mendidik anak itu ibarat bermain layang-layang. Biarkan dia terbang tinggi, tetapi kendalinya di tangan kita. Aku nggak pernah disuruh belajar sama orang tuaku guys. Kami keempat-empatnya juga nggak pernah aneh-aneh. Padahal orang tua nggak ngerti agama-agama juga gitu ya. Jadi dia biarkan aja. Tapi cara menegurnya itu mantap deh. Suatu ketika kakakku anak perempuan pertama kan, dia lihat waktu itu zaman nakal-nakalnya di depan rumahku. Dia cuma bilang gini ya ke kakakku. Ngapain tadi di simpang gitu aja dia. Dia nggak marah guys. Dia cuma bilang ngapain